Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPA ya, tentang kalor dan perubahannya. Oke, kita akan belajar bab 5 tentang kalor dan perpindahannya. Di bab 5 ini kita akan belajar tentang istilah-istilah penting, yaitu energi panas, kalor jenis, perubahan wujud, konduksi, konveksi, dan radiasi. Di bab ini kita akan belajar tentang bagaimana perubahan pada benda akibat perubahan energi panas pada benda itu, yaitu dengan membandingkan energi panas yang dikandung benda melalui kegiatan sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh kegiatan ya. Membandingkan energi panas benda. Misalnya kamu memiliki segelas air dan seember air. Nah, suhu keduanya sama, yaitu 50 derajat Celcius. Apakah energi panas yang dikandung air di dalam gelas tersebut sama dengan energi panas yang dikandung air di dalam ember? Nah, ilustrasinya, mengambil air 100 gram atau 100 ml, kemudian meletakkan dalam gelas beker, kemudian mengukur suhunya. Kemudian selanjutnya memanaskan air itu dengan bantuan pembakar spiritus. Ukur waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu 60 derajat. Kemudian mengulangi, yaitu langkah 1 dan langkah 2 untuk air 200 gram atau 200 ml dengan pembakar spiritus yang sama. Kemudian petunjuknya apa yang akan terjadi. Nah, kalian harus bisa mendiskusikan kenaikan suhu air yang berasal dari energi panas, yaitu pembakar spiritus yang menyala. Kemudian berdasarkan data pengamatan, kemudian membuat kaitan antara massa dan suhu benda dengan banyaknya energi panas yang dikandung oleh suatu benda. Nah, nanti ketika adik-adik melakukan praktikum ini, adik-adik akan memperoleh air yang pertama, yaitu 100 gram, kemudian dipanaskan sehingga mencapai suhu 60 derajat. Kemudian air yang kedua 200 gram juga diukur dengan suhu 60 derajat, kemudian dibakar secara bersama-sama kan dengan sehingga mencapai suhu 60 derajat. Nah, adik-adik harus mengamati antara massa dan suhu benda dan banyaknya energi panas yang dikandung oleh suatu benda. Nah, dari situ nanti adik-adik akan mengetahui bagaimana hubungannya ya. Jika massanya bertambah, maka suhunya untuk memperoleh suhu 60 derajat juga berbeda dibandingkan dengan massa benda yang 100 gram. Kalau benda atau di sini zat cair atau fluida yang digunakan itu jika massanya 100 gram, itu akan lebih mudah untuk mencapai 60 derajat dibandingkan dengan massa yang 200 gram. Sehingga banyaknya energi panas yang dikandung oleh suatu benda itu akan berbeda. Kenapa? Karena perbedaan massa juga itu akan berpengaruh pada energi yang akan digunakan untuk memanaskan sehingga suhunya 60 derajat. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian kalor. Apa sih pengertian kalor? Nah, pengertian kalor itu sendiri itu sebenarnya adalah banyaknya energi panas yang berpindah ya, atau salah satu bentuk energi. Nah, di sini untuk mengetahui kalor, tadi kan kita juga sudah belajar percobaan pertama ya. Nah, kita itu berarti ada energi yang berpindah. Nah, berapa sih energi? Nah, berapa kalor yang berpindah? Maksudnya seperti itu ya. Nah, suhu menyatakan tingkat panas benda. Nah, benda yang memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda itu terkandung energi panas. Seperti yang tadi, kegiatan tadi sebelumnya ya. Kemudian pada suhu yang sama, zat yang massanya lebih besar itu mempunyai energi yang lebih besar pula. Kenapa? Karena berdasarkan percobaan tadi, ketika kita menggunakan massa 100 gram, itu akan lebih cepat memperoleh titik didih atau memperoleh mencapai suhu 60 derajat dibandingkan dengan massa yang dengan 200 gram. Dia akan lebih
lebih lama. Karena itu energi panas yang dibutuhkan itu juga akan lebih besar, atau kalori yang dibutuhkan itu akan lebih besar. Nah, sehingga di sini bahwa dapat disimpulkan massa itu sangat berpengaruh pada banyaknya kalor atau energi yang dibutuhkan ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya ada seorang anak. Di sini ada api unggun kecil ya. Di sini contohnya ada di sini. Ketika anak ini berdiri di dekat api unggunnya, misalnya sini sejauh 100 meter, itu panasnya tidak lebih panas dibandingkan jika seorang anak ini maju dengan jarak sebesar 50 meter. Oleh karena itu di sini yang berpengaruh adalah jarak siswa juga. Radiasinya akan lebih besar. Makanya kalornya akan lebih besar apabila jaraknya diperpendek ya. Nah, kalor itu sendiri berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah itu disebut apa? Kalor. Nah, kalor juga satuannya adalah joule. Ya, benar sekali ya. Kalor itu juga salah satu bentuk dari energi. Nah, satuan kalor itu populer ya. Kalau untuk di makanan atau ilmu gizi itu ada berapa kalori untuk mengukur ada berapa kalori yang dibutuhkan. Nah, dan kilokalori. Berapa kilokalori? Nah, itu. Kemudian selanjutnya, 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air hingga naik sebesar suhunya 1 derajat Celcius. Nah, jadi 1 kalori sama dengan 4,184 joule, atau jika dibulatkan 4,2 joule ya. Nah, di sini pada gambar ini 4.3, pada saat kita makan, kita itu akan memperoleh asupan energi kimia, kemudian akan diubah menjadi energi panas ya. Tubuh kita yang mengubah makanan tadi menjadi energi panas, yang kemudian energi panas tersebut dapat diukur dalam bentuk kilokalori yang disingkat biasanya KKAL atau KAL dengan huruf K kapital. Kemudian 1 kalori KAL makanan atau kalori makanan sama dengan 1000 kalori. Nah, kita menggunakan kilokalori untuk makanan karena kalori terlalu kecil untuk dipakai mengukur energi pada makanan. Kemudian zat-zat makanan tadi yang mengandung energi kimia oleh tubuh diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Nah, seperti kita bisa bergerak, diubah dalam bentuk energi gerak ya. Nah, selanjutnya energi di sini juga digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh sebagai salah satu adaptasi ya manusia, misalnya di lingkungan yang dingin atau saat musim hujan, maka kalori yang dibutuhkan lebih banyak karena dia dingin, makanya lemaknya itu akan luntur ketika dingin. Makanya kenapa kita gampang lapar, karena pembakaran di dalam tubuh lebih cepat. Begitu juga olahraga ya. Kemudian selanjutnya, kalor dan perubahan suhu benda ya. Nah, pada kegiatan yang sebelumnya tadi sudah mengilustrasikan ya bahwa jika air diberi panas dari pembakar spiritus tadi yang menyala, ternyata suhunya itu akan naik. Nah, secara umum suhu benda akan naik jika benda itu mendapat kalor. Sebaliknya, jika suhu benda akan turun jika kalornya juga itu dilepaskan dari benda itu. Nah, air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendekati suhu ruang. Nah, itu menunjukkan bahwa kalornya tersebut dilepaskan oleh benda ke lingkungan sekitar ya.
selain itu, kenaikan suhu juga dipengaruhi oleh massa benda. Ingat kan tadi massa yang lebih besar, maka suhunya juga kalor yang dibutuhkan juga akan besar. Air yang massanya 200 gram tadi lebih besar membutuhkan kalor kan dibandingkan dengan 100 gram. Di sini ada contoh kalor jenis beberapa bahan ya. Contohnya kalor jenis dari air, alkohol, aluminium, karbon, pasir atau grafit, besi, tembaga, dan perak. Nah, ini berbeda-beda ya. Ini ada tabel kalor jenis beberapa bahan. Nah, di sini dapat disimpulkan dari pembelajaran tadi apa itu kalor. Kalor itu digunakan untuk menaikkan suhu benda yang tergantung pada jenis benda tersebut. Nah, di sini tadi sudah dilakukan percobaan ya untuk menaikkan air dengan massa yang berbeda ya. Kemudian tergantung juga jenis bendanya. Jadi air itu berbeda dengan misalnya kita menggunakan air ketika menggunakan alkohol. Nah, itu sudah berbeda ya kalor yang dibutuhkan. Nah, makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga akan makin besar pula. Nah, kemudian kebalikannya, makin besar massa benda, makin kecil, begitu juga makin kecil. Nah, di sini massa benda itu juga berpengaruh. Semakin besar massa benda, kalor yang dibutuhkan juga untuk menaikkan suhu akan semakin besar. Jadi, secara matematis dapat disimpulkan bahwa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu, di mana Q di sini adalah kalor, C ini adalah kalor jenis, M ini adalah massa benda, delta T ini adalah perubahan suhu atau kenaikan suhu, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. Kemudian selanjutnya kalor pada perubahan wujud zat. Nah, contohnya yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari di sini adalah air mendidih. Itu menggelembung ya, menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Nah, untuk mendidihkan air ini diperlukan suatu kalor ya. Nah, jadi untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas itu juga diperlukan suatu kalor. Nah, di sini ada contoh perhitungan matematis penerapan dari rumus yang tadi. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari 20 derajat menjadi 100 derajat. Nah, di sini kita harus tahu dulu berapa kalor jenis air. Nah, kalor jenis air C-nya itu tadi 4184 Joule per kilogram kalori. Nah, kalau masanya di sini 500 gram dipindah menjadi gram karena apa? Di sini kita menyesuaikan dengan C-nya atau kalor jenisnya. Di sini dalam bentuk kilogram, berarti di sini dalam bentuk kilogram. Nah, untuk kenaikan suhunya dari 20 ke 100 berarti dia memiliki perubahannya berapa? 80, yaitu 100 dikurang 20 ya. Nah, derajat Celcius. Nah, ini sama dengan 80. Nah, langsung ya. Nah, menentukan kalor kenaikan suhu gimana? Rumusnya Q sama dengan C kali M kali delta T, atau MC kali delta T lebih gampangnya ya. 4184 dikali 0,5 dikali 80 berapa Joule? Hasilnya adalah 167.360. Selanjutnya di sini yang perlu kita diskusikan ada contoh air di dalam gelas yang diberikan es. Nah, kenapa yang di luarnya di sini ada embun titik-titik ya, di luar gelas yang berisi es. Nah, kemudian kita suruh memberikan contoh peristiwa peleburan, pembekuan, penguapan, dan pengembunan. Apakah dalam peristiwa tersebut memerlukan atau melepaskan kalor? Untuk menjawabnya, mari kita belajar tentang apakah benda tersebut melebur, membeku, menguap, ataupun mengembun ya. Nah,
ini adalah contoh proses perubahan wujud, di mana yang pertama yang dinamakan menyublim itu dari padat ke gas, yaitu di sini berarti dari padat ke gas dia memerlukan kalor. Sedangkan kebalikan kalau dari gas ke padat itu adalah melepaskan kalor. Contoh lagi di sini, kalau kebalikan dari gas jadi padat itu menghablur. Nah, kemudian di contoh menguap tadi ya, air mendidihkan air ya. Nah, tapi di sini contohnya menguap, air menjadi uap itu memerlukan kalor. Kemudian air menjadi embun atau mengembun adalah maksudnya uap. Di sini mengembun. Uap menjadi titik-titik air itu akan mengembun, yaitu melepaskan kalor. Sedangkan ini es batu membeku itu akan melepaskan kalor dari cair menjadi padatan. Kemudian padatan ini menjadi cair, es menjadi cair, itu melebur. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang kalor laten. Kalor laten ini ada dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lembur atau beku. Nah, kalau menguap, kalor penguapan itu M dikali U. Sedangkan kalau kalor lembur M dikali L. Dimana sama-sama Q di sini ya. Kalor. Kalau menguap itu membutuhkan U itu kalor penguapan atau kalor pengembunan, sedangkan L itu adalah kalor lebur atau kalor membeku ya. Kemudian selanjutnya contohnya di sini penerapannya, berapakah kalor yang diperlukan untuk melebur 5 kg air dalam keadaan beku es jika kalor lembur air adalah 336.000 Joule per kilogram. Ingat rumusnya. Tadi masanya 5 kg, kalor lembur air adalah 336.000 Joule per kalor. Nah, sini udah sama ya, kilo, jadi kita nggak usah ubah. Kemudian selanjutnya kalor yang diperlukan atau yang dibutuhkan yaitu Q sama dengan M kali N, karena di sini lembur. Rumusnya Q sama dengan M dikali N. Tinggal dikalikan semua ya, dapatnya itu 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, itu adalah kalor melebur yang diperlukan. Nah, di sini tadi kita sudah sempat bahas ya. Kenapa waktu dingin kita cepat lapar? Karena proses metabolisme di dalam tubuh akan bekerja lebih cepat. Kenapa? Karena kita merasa kedinginan. Jadi kita dalam tubuh ini harus membongkar lemak. Karena kita menggigil, lemak yang dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh itu lebih besar, makanya kita cepat lapar. Nah, sedangkan yang kedua, mengapa kamu bisa berkeringat? Ya, suhu tubuh manusia itu kan 3,6 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Kalau kita beraktivitas, maka tubuh akan cepat berkeringat. Begitu juga manusia yang mempunyai lemak yang banyak. Kenapa orang-orang gemuk itu cepat berkeringat? Karena apa? Pembakaran di dalam tubuhnya itu harus, maksudnya lemak yang di dalam tubuh itu harus dibakar lebih banyak. Makanya mereka akan cepat berkeringat. Karena tubuh mereka merasa lebih panas. Orang yang banyak lemak akan merasa tubuhnya itu lebih panas dibandingkan orang yang lebih kurus. Gitu. Nah, sekarang adalah salah satu penerapannya ya untuk teknologi pendingin sederhana. Contohnya di sini misalnya ada air mancur. Misalnya di kampus-kampus biasanya atau di gedung-gedung tinggi itu biasanya ada air mancur yang lebih besar atau di tengah kota itu untuk apa? Untuk mengurangi panas di sekitarnya.
Kenapa? Kok bisa? Nah, air di dalam kolam itu menguap. Nah, penguapan itu kan diperlukan kalor. Nah, mereka itu mengambil kalor di lingkungan sekitar, sehingga makanya kenapa diadakan atau sengaja membangun kolam di sekitar gedung-gedung yang tinggi ataupun kampus ataupun perkotaan. Nah, itu untuk menyejukkan daerah sekitar. Nah, mereka itu akan lebih sejuk dengan adanya kolam tersebut atau dengan adanya air mancur tersebut dibandingkan tidak ada. Nah, ini contohnya ya, kolam di sini. Kemudian teknologi pendingin makanan sederhana. Ini lihat contohnya ya, teknologi pendingin. Alatnya ada 2 tempayan, ini tempayan pertama, ini tempayan kedua atau tempayan kecil. Nah, pasir ini diisikan dengan pasir basah ya. Nah, nanti dia akan menyerap ya, menyerap udara sekitar, makanya di sini tetap dingin. Pasirnya akan menguap kan, sehingga makanannya akan tetap segar. Nah, di sini kita akan belajar, kita jawab sebentar ya latihannya. Apa perbedaan antara suhu dan kalor? Kemarin sudah belajar tentang suhu. Masih ingat apa itu suhu? Suhu itu adalah, suhu itu apa? Tingkat derajat panas suatu benda. Jadi adalah tingkat derajatnya ya kalau suhu. Kalau kalor itu adalah salah satu bentuk dari energi. Atau kalor itu adalah suatu energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, soal yang nomor 2, mengapa orang menggigil ketika kedinginan? Kenapa? Karena dia itu sedang merasa kedinginan, dan menggigil ini adalah salah satu proses gerak secara spontan untuk melindungi diri dari dingin. Dengan menggigil kan berarti tubuh itu bergerak sehingga menimbulkan panas. Nah, sehingga tubuh itu akan merasa panas dan proses metabolisme itu akan bergerak lebih cepat. Makanya orang menggigil ketika kedinginan. Bagaimana persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda dan kalor untuk mengubah wujud benda? Nah, di sini persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda. Nah, ingat, kalor itu adalah energi ya. Nah, energi yang dibutuhkan untuk merubah benda itu dapat menaikkan atau menurunkan. Jika kita menaikkan suhu benda, berarti benda itu akan berubah. Misalnya tadi ya contohnya kayak air menjadi uap, berarti kan dia air itu membutuhkan proses atau membutuhkan kalor untuk menjadi uap. Nah, di sini berarti dari air menjadi uap itu berarti sudah berubah wujud kan? Nah, itu adalah persamaannya untuk mengubah wujud suatu benda. Maksudnya di situ ya. Nah, di sini contoh penerapannya. Contohnya kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang suhunya 20 derajat. Berapakah suhu air tersebut? Nah, kalor jenis airnya kan 4200 Joule per kilogram kalori. Nah, di sini kita udah ada kalor jenis airnya. Kemudian T awal atau suhu awalnya ada 20 derajat Celcius. Kita ditanya suhu air atau suhu airnya ya. Masanya 500 gram kita ubah menjadi gram. Di sini ada kalornya ada 84 kJ. Ingat rumusnya apa tadi? Q sama dengan MC kali delta T. Q-nya kilojoule kita ubah jadi joule karena ini joule. Jadi 84.000. C-nya itu 4.200 kali setengah kali delta T. Setengahnya 4.200, 2.100 kali delta T. Kita dapat T-nya 40 derajat Celcius dengan delta T. Ini berarti T akhir dikurang T awal. T awalnya 20 derajat Celcius
Nah, ini deltanya 40 derajat Celcius, berarti akhirnya 40 tambah 20 kita punya 60 derajat Celcius. Selanjutnya kita belajar tentang perpindahan kalor. Nah, kalor itu berpindah apa tadi? Dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Gimana caranya berpindahnya? Nah, cara perpindahannya itu ada 3, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang konduksi. Nah, ini contohnya kayak setrika panas ya. Kenapa sih setrika panas kok bisa sampai ke baju? Nah, ini contohnya ya. Pada saat suhu naik, partikel benda itu bergetar lebih cepat, yaitu kalor berpindah partikel tapi tidak ikut berpindah. Nah, saat kita menyetrika, ini contohnya, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Nah, kalor itu berpindah dari setrika ke kain. Nah, perpindahan kalor di sini disebut konduksi ya. Contohnya lagi, ini lampu oblek ya kalau zaman dulu. Di sini ada minyak tanah melalui pipa-pipa kapiler atau kapilaritas, dia naik ke atas, meresap, terus dinyalakan apinya. Nah, ini proses panasnya berarti lewat ini, lewat pipa-pipa kapiler sumbunya. Jadi kalau konduksi itu adalah apa? Kok dia bisa terjadi perpindahan panas? Dia kan berarti butuh perantara kan? Kok bisa jadi sini hidup? Berarti lewat sumbunya kan berarti. Nah, sehingga dapat disimpulkan apa? Kalau konduksi itu adalah perubahan panas atau perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai partikel-partikel bahan tersebut. Nah, konduksi itu dia perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Nah, maksudnya di sini contohnya kalau konduksi pokoknya dia terjadi pada zat padat ya. Itu kalau konduksi. Nah, di sini partikelnya partikel tidak ikut berpindah ya. Kemudian selanjutnya, nah contoh yang konduksi itu berarti dia terjadi pada zat padat. Contohnya kayak sendok ketika dipanaskan ujungnya maka dia merambat. Nah, berarti dia ada zatnya, ada zat, biasanya melalui zat padat ya yang digunakan. Nah, contohnya di sini benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan penghantar atau konduktivitas yang berbeda pula. Nah, bahan yang mampu menghantarkan panas terbaik disebut konduktor. Nah, bahan yang menghantarkan panas yang buruk disebut isolator. Nah, ini adalah contoh peralatan rumah tangga yang memanfaatkan konduktivitas. Itu pakai timbal, bajal, aluminium, emas, tembaga, perak. Contohnya kayak wajan ya. Wajan itu bagus ya karena kita untuk masak, panci, sendok, piring seng itu juga bisa ada teko, ceret. Nah, kalau contoh isolator kayak pakai plastik ya, piring plastik atau mangkok plastik. Nah, itu. Ini contohnya ini kalau gagangnya ini kayu, berarti dia tidak bisa mengantarkan panas. Dia bukan pengantar panas yang baik ya. Kalau pakai gagang kayu, kalau pakai gagang besi ya bisa. Ini contohnya proses konduksi itu kayak yang digunakan wajan ini ya, dia akan panas. Nah, contohnya lagi panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Dan ini contohnya saat udara dingin kita berselimut ya, dari wool karena dia, atau dari kain karena dia merupakan pengantar yang buruk. Contohnya ini
Selanjutnya konveksi ya. Nah, kalau konveksi ini contohnya di sini air yang dididihkan. Nah, konveksi ini biasanya terjadi pada zat cair ya. Dan partikel-partikelnya ikut berpindah di sini. Contohnya kayak air dipanaskan, airnya mendidih. Nah, pada air yang mendidih ini partikel-partikelnya ikut berpindah ya. Perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lainnya bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Nah, ini partikel-partikelnya ikut berpindah. Nah, biasanya kalau perpindahan kalor secara konveksi itu terjadi pada zat cair ya. Nah, perpindahan panasnya itu melalui zat perantara. Nah, zat perantaranya ini adalah zat cair, dan zat perantaranya ini juga ikut berpindah. Maksudnya airnya ini, partikel-partikel di airnya ini ikut berpindah ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya ya, angin darat di pantai, angin darat dan angin laut. Ini konveksi ya. Siang hari lebih cepat panas karena kalor jenisnya kecil. Udara di atas darat itu ikut panas dan bergerak naik, kemudian digantikan oleh udara di lautan. Sedangkan kalau malam hari lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan itu lebih hangat dan bergerak naik dan digantikan oleh udara di daratan. Nah, ini proses angin darat dan angin laut ini termasuk proses konveksi ya. Contoh konveksi kayak oven, hair dryer. Nah, contoh lagi radiasi. Nah, kalau radiasi ini tanpa zat perantara, jadi kita langsung, misalnya kayak es krim meleleh langsung di bawah sinar matahari, atau telur memanfaatkan suhu panas pada lampu untuk menetas. Itu contoh radiasi tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Kita nggak perlu medium, langsung kita mendekatkan, maka akan terjadi, kita akan merasakan panas ya, ada penyerapan radiasi. Nah, di sini makin panas suatu benda dibandingkan dengan panas di lingkungan sekitar, maka akan makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Kemudian, makin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ini contoh. Jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Nah, perhatikan benda di ruangan yang bersuhu 30 derajat Celcius ya. Benda yang suhunya rendah itu akan menyerap radiasi panas di sekitarnya. Makin rendah berarti kalor yang diterima itu makin besar. Kalau makin besar suhu benda, maka makin kecil kalor yang diterima. Makin luas permukaan benda yang dingin, juga makin besar kalor yang diterima dari lingkungan. Nah, ini makin gelap benda yang terasa panas akan makin besar, karena benda yang gelap itu akan lebih cepat menyerap panas ya. Contohnya kayak warna hitam, warna biru, pokoknya warna-warna gelap ya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima. Makanya kenapa kalau kalian naik motor pakai celana gelap, itu akan lebih cepat terasa panas, karena warna gelap itu menyerap panas. Ini radiasi oleh hewan buaya.
kalor yang diserap dengan cara menghangatkan mulutnya ya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya beraktivitas dengan mudah. Nah, bagaimana termos dapat mencegah perpindahan kalor baik secara induksi, konveksi maupun radiasi pada termos? Karena pada termos itu ada kayak pelapisnya ya. Nah, itu untuk menjaga termos itu akan tetap panas, karena dia itu memanfaatkan proses konduksi ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini air di sini ya, ada pelapisnya ini yang membuat dia tetap panas ya. Kemudian sumbatannya ini yang bahan isolator. Nah, ini kita kerjakan ya latihan. Jelaskan 3 cara perpindahan kalor. Nah, kalor itu tadi perpindahannya ada 3 apa? Cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi berarti dia, ingat, partikel-partikel zatnya tidak ikut berpindah, dan biasanya ada zat perantaranya pakai apa? Zat padat ya. Nah, ingat, partikel-partikelnya tidak ikut berpindah. Kemudian kalau cara konveksi, dia biasanya terjadi pada zat cair, dan di sini zat tersebut partikel-partikelnya ikut berpindah. Kayak contohnya kita mendidihkan air. Kalau konduksi tadi kayak contohnya terjadi pada zat padat ya, biasanya besi, seng, sendok gitu. Kalau radiasi berarti api unggun, kita mendekatkan diri kita ke apinya, nah, atau es yang meleleh di bawah sinar matahari juga bisa. Apakah konduktor itu? Sebutkan konduktor. Nah, konduktor itu adalah bahan yang dapat mengantarkan listrik yang baik, contohnya kayak besi, baja, tembaga, emas, perak. Nah, kalau isolator berarti dia pengantar panas yang buruk. Nah, contohnya kayak air, kayu, kain, plastik. Nah, itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap kalor yang diterima suatu benda dari lingkungan? Apa tadi kalor? Faktor-faktor apa saja? Ada suhu ya, kemudian bendanya bisa, suhu di sekitarnya juga bisa, benda atau bahannya, massa bendanya tadi, massa benda juga berpengaruh, suhu juga berpengaruh, kemudian benda yang juga berpengaruh ya. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalor yang dilepaskan oleh benda terhadap lingkungannya? Suhu juga berpengaruh, massa bendanya juga berpengaruh ya. Nah, ini penerapan. Jelaskan manfaat peristiwa konduksi, konveksi, radiasi pada berbagai peralatan. Nah, ingat, contohnya kayak termos itu memanfaatkan ada konduksi, konveksi. Kalau contohnya konduksi kayak sendok ya, panci penerapan panci ya. Proses air mendidihnya itu adalah konveksi kalau pada panci yang diisi air yang dididihkan, sedangkan aliran panas dari api ke pancinya itu adalah konduksi. Nah, itu kemudian pancinya itu merambat ke gagang, kalau gagangnya berupa besi ya, itu konduksi. Kalau radiasi, api unggun untuk menghangatkan badan bisa. Kemudian selanjutnya, nah di sini apakah pengertian kalor? Nah, kalor itu apa? Ingat? Energi yang dibutuhkan untuk menaikkan energi yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kamu memanaskan air pada panci aluminium dengan kompor gas. Nah, benda apa saja menerima kalor pada pemanasan tersebut? Jelaskan. Ingat, ada panci aluminium, ada air pada kompor gas. Nah, berarti apinya dari kompor gas memanaskan pada panci. Nah, ini terjadi proses konduksi. Kemudian
air yang mendidih pada panci adalah proses konveksi. Ingat, konduksi itu tidak disertai jadi partikel-partikel zatnya tidak ikut berpindah, sedangkan konveksi itu partikel zatnya ikut berpindah. Benda yang menerima kalor itu pancinya dan airnya. Kemudian kalor lebur es adalah 80 kilogram kalori. Maksudnya apa? Ingat, kalor lebur itu apa? Masih ingat ya? Jadi kalor lebur itu untuk meleburkan. Berarti di sini kalor lebur es berarti untuk meleburkan atau melelehkan es batu menjadi melebur, yaitu sebesar 80 kal per gram. Ya. Jadi per gramnya membutuhkan 80 kalori. Sebutkan persamaan dan perbedaan antara konduksi dan konveksi. Perbedaan konduksi dan konveksi, kalau konduksi itu tidak disertai partikel zatnya tidak ikut berpindah, sedangkan kalau konveksi itu partikel-partikel zatnya ikut berpindah. Itu perbedaannya ya. Sedangkan kalau persamaannya berarti dia itu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu panas dari suatu titik ke titik lainnya. Sama-sama. Mengapa seekor anjing setelah berlarian akan menjulurkan lidahnya? Jelaskan. Ini prosesnya sama ya. Sama kayak buaya ya. Nah, anjing tersebut menjulurkan lidahnya karena dia ingin mengatur suhu tubuhnya dengan membuang panas yang berlebihan. Kemudian pembuangan tersebut melalui penguapan yang dia mengurangi penguapan pada tubuhnya ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.